Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pendengar Konco Desa yang dirahmati Allah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena dalam kesempatan ini masih diberi kekuatan iman Islam, diberi kesehatan, mudah-mudahan sisa-sisa umur kita menjadi umur yang barokah, yang manfaat. Sholawat dan salam senantiasa Allah sampaikan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini perkenankan saya akan menyampaikan satu judul, manfaatnya orang membaca sholawat. Pendengar dimanapun Anda berada, sholawat itu bacaan yang sangat penting sekali. Kalau ditinjau dari jumlahnya, ribuan macam sholawat. Bahkan saking pentingnya bacaan sholawat, termasuk di dalam sholat pun digolongkan pada rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita sholat kok tidak membaca sholawat, berarti sholatnya tidak sah. Juga ketika kita khutbah pun, di situ pasti ada bacaan sholawat. Kalau kita khutbah tidak membaca sholawat, otomatis khutbahnya juga tidak sah. Oleh karena itu, kita dapat pahami bahwa membaca sholawat adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kita berdoa belum baca sholawat, maka langit belum dibukakan oleh Allah. Tapi kalau kita sudah baca sholawat, insya Allah langit dibukakan, kemudian doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan tentang manfaatnya orang membaca sholawat. Antara lain, satu, akan diberi cahaya penerang besok di hari kiamat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Kata Rasul, hiasilah tempat-tempat dudukmu bis sholati alayya, dengan membaca selawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya bacaan sholat kepadaku itu besok jadi cahaya penerang di hari kiamat. Pendengar Konco Desa rahimakumullah, mungkin kalau kita mengalami kegelapan di dunia ini, masih banyak
yang kita mintai tolong. Ijo akeh wong sing iso nulungi dhewe. Tapi kalau kegelapan di akhirat, ini yang sangat-sangat menakutkan. Oleh karena itu, bismillah, muga-muga panjenengan dan saya berkenan untuk menghiasi tempat duduk kita dimanapun kita berada, dalam batas-batas yang pantas dalam pandangan syariat. Kita baca selawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah akan menjadi cahaya penerang besok di hari kiamat. Yang kedua, manfaatnya orang membaca sholawat akan diangkat derajatnya. Di dunia diangkat derajatnya, apalagi besok di akhirat. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Kemudian ada seorang pemuda yang datang, Assalamualaikum, mengucapkan salam. Kemudian pemuda itu langsung ditempatkan yang lebih tinggi ketimbang sahabat-sahabat yang lain, padahal usianya masih sangat muda. Kemudian beberapa sahabat matur, ya Rasulullah, mengapa dia masih muda belia, dia masih sangat muda, kok duduknya ditempatkan di tempat yang tinggi ketimbang sahabat-sahabat yang lain? Rasulullah menjawab, pemuda inilah orang yang paling banyak membaca sholawat di antara kalian. Masya Allah. Pendengar Konco Desa, ini kan sebagai apa? Sebagai nasihat panjenengan, sebagai nasihat bagi saya. Oh ternyata wong sik do gelem maca selawat itu nang dunyane saja diangkat derajate, apalagi kelak di akhirat. Contohnya kisah pemuda yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu monggo bismillah, panjenengan saya insyaallah ndak berat kok baca selawat. Selawat yang mana yang panjenengan suka? Mungkin selawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo. Yang senang selawat nariyah, monggo. Walaupun ada kelompok yang sangat kecil yang mengharamkan, kadang menganggap baca selawat tunjinah musyrik, baca selawat nariyah dosa. Lah itu monggo terserah, tapi saya mengajak pada saudara-saudara saya, jamaah saya, murid-murid saya dimanapun panjenengan berada, tetap kita giatkan, monggo bareng-bareng kita tetap sering baca selawat sesuai dengan keinginan kita mana yang akan kita baca. Yang pengen baca selawat tibil kulub, monggo. Yang pengen baca selawat badar, monggo. Yang penting niate krono Allah, bukan karena siapa. Insya Allah tadi sudah saya sampaikan, akan diangkat derajatnya baik di dunia, terlebih besok di akhirat. Banyak di wilayah kita, di lingkungan kita, orang-orang yang oleh Allah diberi karomah, diberi keistimewaan tertentu, itu ternyata mereka antara lain banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Konco Desa, yang berikutnya, orang yang mau membaca selawat insya Allah jadi sebab akan diampuni dosanya. Pernah suatu ketika, ini saya membaca dalam satu kitab Nasaihul Ibad. Pernah suatu ketika ada seorang anak dan bapak itu kerjanya berdagang. Sementara dulu itu kalau orang berdagang biasanya berjalan. Ada yang mengendarai unta,
ada yang mengendarai kuda. Mereka berjalan. Nah, saking capeknya, saking kesele, bapak dan anak itu istirahat. Lah di tempat istirahat tersebut sang bapak meninggal dunia karena kecapean. Pas dalam keadaan kecapean, dia tidak kuat kemudian meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi? Mayatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu gosong, hitam legam. Sang anak malu. Astagfirullah, masuk bapakku mati kok kondisinya seperti ini. Kemudian karena saking capeknya juga, dia tiduran di tepi, maaf di samping bapaknya ini. Bapaknya diselimuti, dheweke turu. Nah, dalam tidurnya dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah rawuh di tempat itu selaya mendoakan jenazah sang bapak yang warnanya sudah hitam legam. Kemudian Rasul mau tindak, sang pemuda itu gendoli dalam bahasa Jawanya. Siapa engkau? Siapa engkau? Engkau kok berkenan mendoakan bapak saya? Kemudian seorang laki-laki yang berjubah putih yang sangat tampan rupawan menjawab, akulah Muhammad Rasulullah. Mengapa engkau berkenan mendoakan bapak saya? Dijawab, bapakmu dulu ketika masih hidup adalah orang yang rajin untuk membaca sholawat. Alhamdulillah. Ini kisah seperti ini kalau bagi saya pribadi adalah nasihat yang luar biasa. Nasihat yang penting sekali untuk kita terus bisa membaca sholawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mimpi seperti ini, apalagi mimpi bertemu Rasulullah, itu mimpi yang petunjuk dari Allah, bukan mimpinya wong kwaregen, bukan ngimpine wong kekeselen, bukan. Tapi yang seperti ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu monggo insyaallah kita tetap konsisten, insyaallah kita tetap istiqomah dalam membaca selawat kepada junjungan kita Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar konco desa yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, orang yang rajin membaca sholawat itu akan diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Kok bisa? Mana contohnya? Saya pernah baca dalam satu kitab, judulnya kitab Al-Hikmah. Nuwun sewu, ada seorang pemuda yang baru saja nikah. Biasanya nek wong bar nikah itu kan kehidupannya kayak kehidupan ajar-ajaran. Masih banyak kekurangan, masih banyak menghadapi kesulitan. Selesai nikah, kira-kira ya 1 tahun kemudian punya anak. Nah, yang paling mengerikan, yang paling menyakitkan, ketika anaknya lahir, untuk membeli sebuah lilin dan minyak kayu putih saja tidak mampu. Itu saking melaratnya, bukan saking cedelnya, bukan. Saking melaratnya untuk membeli minyak kayu putih, untuk membeli lilin, 1 potong saja tidak mampu. Itu saking susahnya, saking melaratnya. Lah kemudian seorang bapak yang baru saja punya anak ini munajat. Cara bahasane wong desa itu mujahadah, nyenyuwun nang Gusti Allah ben paringi cukup, ben paringi sinembadan pinemune, biar anaknya ndak sakit, biar anaknya ndak sumpek, untuk beli sepotong lilin saja, lilin 1 ndak kuat. Untuk beli minyak kayu putih 1 botol kecil saja nggak kuat.
tapi terus nyuwun nang Gusti Allah. Allah kan maha mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni lakum. Kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, niscaya Allah kabulkan permintaanmu. Nah benar pemuda ini terus nyuwun mujahadah, ndonga nang Gusti Allah, nangis meratapi karena sakit hatinya, karena kemiskinannya, mosok meng di anak nomor siji untuk beli lilin ndak mampu, untuk beli satu botol minyak kayu putih yang kecil saja ndak mampu. Terus nyuwun nang Gusti Allah. Selesai nyuwun mujahadah tidur. Nah, di tidurnya ini di mimpi ditemui Rasulullah. Rasul berpesan, "Hai pemuda, silahkan kamu besok pergi ke Madinah, temui pejabat Madinah. Di sana ada seorang pejabat yang setiap hari itu membaca sholawat sebanyak 4.000 kali. Istrinya ndak tahu, bapaknya ndak tahu, keluarganya ndak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah saja. Tapi Rasul ngendika, bacaan sholawatnya yang setiap hari 4.000 kali, kata Rasul, saya terima di alam kuburku. Silahkan sampaikan kabar gembira ini kepada pejabat di Madinah. Gregah tangi. Pemuda sik tidur itu bangun. Setelah bangun bingung. Mosok aku ngimpi kon nemoni pejabat nang Madinah. Wong kuwi bendina maca selawat ping 4.000 diterima di alam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ndak kenal. Ora kenal kok kon nang Madinah kon nemoni pejabat. Tapi mau ndak mau wong itu yang pesan Rasulullah, walaupun dalam mimpi akhirnya betul. Ganti hari dia berusaha keras. Padahal dia di Mekah, wong Mekah, terus di Madinah ada orang yang ahli baca selawat 4.000 kali. Bendino gelem maca selawat ping 4.000 ditampa nang kubur Rasulullah, padahal yang baca di Madinah, sementara rumah pemuda yang sedang susah, yang gelisah, yang payah ini ada di Mekah. Betul, ganti hari dia sowan ke Madinah menemui pejabat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sowan di sana matur apa anane. Pertama silaturahim, yang kedua memberikan kabar gembira bahwa pejabat yang membaca selawat 4.000 kali tiap hari ini diterima di alam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia matur seperti itu, kaget pejabatnya. Loh, sampean kok iso ngerti? Nek aku maca selawat bedino ping 4.000, wong yang tahu hanya Allah, yang tahu dan saya dan Allah dan saya saja, kok sampean bisa ngerti? Ditanya ngopo sampean kok iso ngerti? Sang pemuda jawab, saya sampaikan kabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget lagi, kok iso jenengan dinasihati, diberitahu oleh Rasulullah? Saya orang yang susah, saya punya anak satu, pertama kali lahir, untuk beli minyak kayu putih ndak punya uang, untuk beli lilin satu saja ndak punya uang. Kemudian saya berdoa, munajat, tirakat, mujahadah, nyuwun nang Gusti Allah. Dalam tidur saya itu, kata sang pemuda, saya ditemui Rasulullah bahwa jenengan, kata pemuda, jenengan itu baca selawat setiap hari 4.000 kali dan diterima di alam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya, saking bahagianya, pejabat itu mengambil uang. Nek di tempat kita ya saktak ya, ataan, langsung, ini hadiah untuk kamu yang telah memberikan kabar gembira kepadaku. Terus ngambil lagi
uang sak tumpuk lagi. Ini hadiah untuk anakmu yang baru saja lahir. Lah ini kan satu contoh. Di Mekah ana wong susah pol-polan. Kemudian di Madinah ada pejabat yang ahli membaca sholawat. Bahkan setiap hari 4.000 kali. Ra ono sing ngerti. Menungso ra ono sing ngerti. Anake bojone kadang selain tidak ada yang tahu. Hanya Allah saja. Ternyata orang yang susah di Mekah pun bisa jadi sebab mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Padahal yang baca itu orang yang ada di Madinah. Nah ini kan satu contoh. Ma'asyiral muslimin, pendengar Koncon Desa dimanapun panjenengan berada, inilah satu contoh. Siji moto selawat tenanan, siji susah dalam bahasa saya iso lantaran oleh berkah saka Gusti Allah pikantuk rezeki sing tanpa dinyono gara-gara lantarane ana wong sing ahli maca selawat 1 hari 1 malam 4.000 kali. Lah monggo panjenengan, kalau saya yakin seyakin-yakinnya, terserah monggo panjenengan mau baca yang mana. Cuma mohon maaf ini bisa dicatat, bisa diamalkan. Saya ini kan pernah ya menulis gitu. Saya pernah baca, pernah saya tulis. Sebab mudah-mudahan bisa narik rezeki. Rezeki ini dijembarke karo Gusti Allah. Neng lantaran kita mau baca selawat yang sering saya sampaikan di beberapa pengajian saya yang bunyinya Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzaq. Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzaq. Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzaq. Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzak. Allahumma duh Gusti sholli, engkau berikan rahmat ala Muhammadin kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tuwassi'u engkau lapangkan biha lantaran bacaan selawat al arzaqo pada banyak rizki. Dengan bahasa yang lebih simpel, ya Allah dengan baca selawat ini mudah-mudahan engkau berikan rezeki yang banyak. Lah silahkan jamaah pengajian, silahkan pendengar saya dimanapun panjenengan berada bisa wirid ini. Ini insya Allah jadi sebab rezeki panjenengan, rezeki saya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzak. Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzak. Monggo panjenengan silahkan mau baca bar salat misalnya 10 kali juga boleh, 100 kali juga boleh, 1000 kali juga boleh. Ini tidak ada batasan. Yang penting nek saya berkeyakinan wong sing gelem wirid, wong sing gelem mujadah, wong sing gelem melek, wong sing gelem salat duha, gelem riyadhah, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kacek, arak dikacei ketimbang yang diam saja, ketimbang yang duduk-duduk saja, ketimbang yang ngobrol-ngobrol saja. Saya ulang, Allahumma sholli ala Muhammadin tuwassi'u bihal arzak. Ya Allah Gusti, lantaran baca selawat mudah-mudahan engkau berikan rezeki yang banyak kepada kami. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, itu kan satu kisah. Ana wong sing ahli maca selawat di Madinah, orang di Mekah sing kesusahan pun jadi sebab lantaran mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini nek diangen-angen, nek dipikir-pikir, wonge jedo nang donya saja seperti itu. Apalagi besok di akhirat terus seperti apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan saya digolongkan orang-orang yang suka membaca selawat kepada kekasih Allah, kepada Nabiullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Pendengar Konco Desa dimanapun panjenengan berada, yang berikutnya, yang keempatnya, orang yang rajin baca selawat antara lain bermanfaat akan dikabulkan doanya, akan dikabulkan doanya. Perlu saya sampaikan, kita kan tiap hari mesti nyuwun, kita tiap hari mesti ndedonga nang Gusti Allah. Selesai sholat fardu kita berdoa, dalam pengajian kita berdoa, kadang dalam mujahadah kita berdoa. Lah doa-doa kita, doa panjenengan, doa saya, itu nek kita belum baca sholawat, itu ditutup. Makanya nuwun sewu, kalau kita mau ndonga itu ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau pakai yang mana silahkan. Nah, bismillah, alhamdulillah, kemudian baca selawat. Setelah baca selawat ini kita minta 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya doa kita terus nyunang Gusti Allah. Nah, kalau kita belum baca selawat, perlu saya sampaikan lagi, doa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit masih ditutup. Tapi kita baca selawat. Kalau bahasa yang lebih mudah, wong arep njaluk tanda tangan pada atasannya, ini nek kita itu. Proposalnya itu ndak di ACC. Kalau kita belum baca selawat, itu kalau kita pada manusia seolah-olah seperti itu. Kalau kita pada Allah, ya Allah Gusti, kula ajeng nyuwun 1, 2, 3, 4, 5. Ini nuwun sewu, nek kita urung maca selawat, doa masih tertutup. Doa belum diijabah, langit masih ditutup. Doa tidak akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum berdoa. Belum berdoa dengan membaca selawat. Oleh karena itu, saya mengajak, monggo insyaallah panjenengan saya insyaallah digolongkan orang-orang yang cinta pada Rasulullah, sering baca selawat, sering berdoa. Di doa itu, di situ pasti ada selawat yang kita sanjungkan untuk baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Konco Desa yang dirahmati oleh Allah, untuk membahas tentang manfaatnya selawat banyak sekali. Berapa ustadz, kiai akan menjelaskan tuh, saya pikir tidak akan habis-habisnya tentang manfaat bacaan selawat. Tapi paling tidak yang saya sampaikan mudah-mudahan sebagai gambaran, saya hanya batasi saja. Saya ulang, insyaallah orang yang mau baca selawat akan diberikan cahaya penerang besok di hari kiamat, akan diangkat derajatnya di dunia juga di akhirat, akan dikabulkan doanya, akan diampuni dosanya, juga akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka. Sekali lagi, mudah-mudahan kita, anak turun kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, mari kita hidupkan untuk cinta Rasulullah, untuk senantiasa bersolawat. Kalau kita sering bersolawat, kita lanjutkan lagi untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bisa dilanjutkan di season berikutnya. Paling tidak yang saya sampaikan insya Allah bisa membuka hati saya dan juga pendengar dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Yang salah adalah kekurangan saya, yang benar hanyalah dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.